Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ustazah yaitu Ustazah Yezi. Bagaimana keadaan hari ini? Kabarnya Ananda semua? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum memulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Nah, Anda semuanya pasti penasaran kan kita akan membahas materi apa? Untuk masuk materi pertama yaitu bilangan bulat. Ada yang sudah pernah mendengar istilah bilangan bulat sebelumnya? Kemungkinan sudah ada yang pernah mendengar ya. Jadi apa sih itu sebenarnya definisi bilangan bulat? Bilangan bulat itu erat kaitannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya digunakan untuk menyatakan suhu. Nah, suhu di Kabupaten Dau pada pagi hari ini adalah 20 derajat Celcius. Atau juga bisa untuk menyatakan kedalaman suatu tempat, kedalaman laut, ketinggian suatu gedung, ketinggian menara, dan masih banyak yang lainnya yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya definisi bilangan bulat adalah suatu sistem bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan kecuali pecahan. Namanya saja bilangan bulat. Jadi kalau pecahan tidak termasuk di dalam bilangan bulat ya anak-anak. Nah, ada yang sudah tahu bilangan bulat itu terdiri dari apa saja? Belum? Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif atau disebut juga dengan bilangan asli. Contoh bilangan bulat negatif ialah negatif 10, negatif 5, negatif 3, negatif 1, dan sebagainya. Kemudian untuk bilangan bulat 0 itu ya 0 itu sendiri. Untuk bilangan bulat positif atau bilangan asli, contohnya positif 5, positif 10, positif 15, atau bisa juga kita bilang 5, 10, 15 seperti itu ya. Nah, anak-anak semuanya, bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif atau disebut bilangan asli itu membentuk yang namanya bilangan cacah. Jadi bilangan 0 dan bilangan bulat positif itu membentuk bilangan cacah. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan, nah di situ ada 0, di sebelah kiri 0 itu bilangan bulat negatif, dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Itu dinamakan bilangan bulat negatif, berada di sebelah kiri 0. Sedangkan yang di sebelah kanan 0 itu bilangan bulat positif, mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, dan selanjutnya dan seterusnya itu bilangan bulat positif. Ingat ya tadi, bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif itu membentuk bilangan cacah. Catatan atau note yang harus diingat-ingat oleh Ananda semuanya bahwa bilangan bulat negatif, jika semakin besar angka di sebelah tanda negatifnya, maknanya semakin kecil. Jadi Ustazah kasih contoh ya, ada negatif 20 dengan negatif 1. Kira-kira lebih kecil siapa? Negatif 20 ya.
Contoh lagi ya, negatif 100 dibandingkan dengan negatif 50. Lebih kecil siapa? Lebih kecil negatif 100, begitu ya. Nah, kemudian coba dilihat di LKS atau modulnya itu di sub yang membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Nah, di situ ada tabel bilangan dan cara menulisnya. Kalau bilangannya 2, cara menulisnya 2 biasa. Kalau bilangannya 5, cara menulisnya 5. Kemudian bilangannya negatif 10, cara menulisnya juga negatif 10. Negatif 15 juga cara menulisnya negatif 15. Begitu ya Anda semuanya. Baiklah. Nah, ini juga poin yang harus diingat ya. Don't forget it ya. Diingat ya. Penulisan kata-kata dalam bentuk bilangan bulat negatif di dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kata-katanya ini kata kuncinya. Di bawah permukaan laut atau di bawah permukaan tanah. Kemudian rugi atau kerugian. Turun itu ya. Terus di bawah. Nah, sedangkan penulisan kata-kata dalam bentuk bilangan bulat positif di dalam kehidupan sehari-hari berarti di atas permukaan laut atau di atas permukaan tanah. Laba atau untung di atas, naik itu ya. Nah, seperti ini maksudnya Ustazah ya. Contoh, suhu pagi hari ini di Kabupaten Dau ialah 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya Ananda kalau suhu di Kabupaten Dau hari ini adalah negatif 5 derajat Celcius. Gitu. Contoh lagi, tinggi gedung SDA Rohmah adalah 200 meter. Ya, jadi di situ tinggi SDA Rohmah adalah 200 meter yang positif. Seperti itu ya, bernilai positif. Positif 200 meter. Bisa ditulis positif 200 meter, bisa langsung 200 meter. Contoh lagi. Suhu di puncak Gunung Jayawijaya adalah 8 derajat Celcius di bawah 0. Nah, tadi Anda kata kuncinya kalau ada di bawah berarti bagaimana? Sudah bisa mengerti? Kalau di bawah ya berarti suhu di puncak Gunung Jayawijaya berarti negatif 8 derajat Celcius. Nah, untuk supaya Anda semuanya lebih memahami apa yang Ustazah tadi telah sampaikan, ya, coba dilatih ya, diasah kemampuannya dengan mengerjakan latihan soal di LKS atau modul latihan 1 dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 begitu ya. Ya, coba silahkan dikerjakan. Suhu di puncak Gunung Jayawijaya adalah 8 derajat Celcius di bawah 0. Nah, tadi Anda kata kuncinya kalau ada di bawah berarti bagaimana? Sudah bisa mengerti? Kalau di bawah ya berarti suhu di puncak Gunung Jayawijaya berarti negatif 8 derajat Celcius. Nah, untuk supaya Anda semuanya lebih memahami apa yang Ustazah tadi telah sampaikan, ya, coba dilatih ya, diasah kemampuannya dengan mengerjakan latihan soal di LKS atau modul latihan 1 dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 begitu ya. Ya, coba silahkan dikerjakan. Contoh nomor 2, tentukan bilangan bulat yang terletak 5 satuan sebelum 2 ya. Jadi 5 satuan sebelum 2. Coba diperhatikan garis bilangannya, dihitung 5 angka berarti ke kiri ya karena sebelum. Jadi di situ ada angka berapa saja? Ya, ada angka negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 dan 1. Itu ya jawabannya.
Nah, sekarang coba Ananda semuanya untuk melatih kemampuannya dikerjakan ya, latihan 2 nomor 1 sampai dengan nomor 4 di modulnya halaman 4 ya, silahkan dikerjakan. Ya baiklah Ananda sekalian ya semuanya. Sekarang kita melanjutkan pada submateri menuliskan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Bisa dibuka LKS atau modulnya di halaman 3 ya. Sudah beri contoh seperti ini. Dengan menggunakan garis bilangan, coba tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 2 dan kurang dari 5. Nah, disitu coba diperhatikan garis bilangannya ya Ananda semuanya. Jadi bilangan bulat antara negatif 2 dan 5. Itu kan sebelah kanan negatif 2 ada negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dicocokkan dengan kunci jawabannya. Jadi bilangan bulat yang lebih dari negatif 2 dan kurang dari 5 adalah mulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk materi membandingkan bilangan bulat, dicoba buka LKS-nya halaman 6. Di situ ada kolom tanda perbandingan ya Ananda. Di situ ada berapa? Ada 5 tanda, mulai dari tanda kurang dari, seperti itu simbolnya kurang dari, coba dicermati di kolomnya itu di LKS. Kemudian tanda lebih dari, tanda sama dengan, tanda kurang dari 1 sama dengan, tanda lebih dari 1 sama dengan. Contoh ya, kita bandingkan antara negatif 3 dengan negatif 5. Kira-kira yang lebih besar siapa? Antara negatif 3 dan negatif 5 yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar yaitu yang negatif 3 ya. Diingat-ingat yang kemarin bahwa untuk bilangan negatif semakin besar angka di sebelah tanda negatifnya, maknanya semakin kecil ya Ananda semuanya. Jadi negatif 5 dengan negatif 3 itu yang lebih kecil negatif 5 dan yang lebih besar negatif 3 ya. Nah, untuk biar supaya Ananda juga lebih memahami lagi, coba dikerjakan latihan 3 yang A, B, dan C itu di halaman 6 sampai dengan halaman 7. Ya, silahkan dicoba. Baiklah Ananda semuanya, sekarang sub materi mengurutkan bilangan bulat. Dibuka LKS atau modulnya di halaman 6 ya. Di situ ada contoh, langsung contoh saja. Yang A, ada angka 5, negatif 3, 6, negatif 6, 2, 4, dan negatif 1. Nah, pertanyaannya coba diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti dari yang terkecil otomatis dari yang bilangan negatif ya. Negatif yang terkecil dimulai dari negatif 6, kemudian negatif 3, negatif 1, 2, 4, 5, 6. Nah, sebaliknya jika perintahnya disuruh mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, berarti yang terbesar bilangan positif ya, mulai dari angka 6, 5, 4, 2, negatif 1, negatif 3, negatif 6. Nah, untuk melatih kemampuan Ananda semuanya, coba dikerjakan latihan 4 nomor 1 sampai dengan nomor 3 ya di LKS halaman 7. Silahkan dikerjakan.